Bab 1691/1 pilih 5. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Jangan tanya, kamu akan segera tahu, kenapa kami disebut raksasa. Pada saat ini, biksu di tengah-tengah 5 raksa di depan berbicara. Wajahnya tanpa ekspresi, dan kata-katanya mengeluarkan semburan rasa dingin yang menakjubkan, yang menyeramkan. Fang Yu memicingkan mata ke arah 5 raksasa di depannya. Wajah kelima orang itu tidak terlihat tua, auranya cukup tajam, dan sama sekali tidak fokus. Hal ini sebenarnya menunjukkan sikap kelima orang tersebut saat ini. Artinya, Fang Yu dan partainya tidak terlihat. Aku juga tidak membunuh salah satu dari kalian dari 8 dewa sekte. Aku baru saja mengambil kontrak pernikahan. Apakah perlu untuk pertempuran sebesar itu? Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. Kami menghukum siapapun dan kami tidak membutuhkan alasan. Tetua di tengah-tengah 5 raksasa berkata dengan hampa, selama kita muncul, itu berarti kematian. Tidak ada yang bisa lolos dari ini. Oh, artinya kamu tidak masuk akal lagi. Fang Yu bertanya, kamu akan hidup lebih lama dari mereka. Tetua itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Fang Yu, dan berkata dengan tenang. Mengapa? Fang Yu tersenyum dan bertanya. Karena, kami harus membawamu kembali kepada anak Tuhan. Penatua itu berkata dengan dingin, putra Tuhan memutuskan bagaimana menghadapimu. Saat dia berkata, tatapannya, seperti ular berbisa, menyapu orang-orang di tanah suci Danau Giok di belakang Fang Yu, dan berkata, adapun yang lainnya, semuanya akan mati. Kami tidak akan duduk dan menunggu kematian. Grand Elder mengertakkan gigi dan berkata. Dengan kata lain, dia melepaskan aura dasar kultivasinya sendiri. Fang Yu mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada tetua agung untuk mundur. Maaf, menurutku kamu belum mengetahui situasinya. Fang Yu tersenyum. Pertama, tidak mudah bagi anak harammu untuk kembali normal, apalagi memutuskan bagaimana caranya mati. Kedua, kamu tidak bisa menangkapku kembali. 5 raksa tidak berbicara, ekspresi mereka sama-sama dingin. Ledakan, tiba-tiba, orang tua di tengah mengangkat kakinya. Terjadi ledakan. Seluruh susunan teleportasi, dan tanah runtuh bersamaan. Tanah bergetar hebat, sama seperti suasana hati semua orang di tanah suci Yaochi. Lingkaran teleportasi hancur, ini secara langsung memotong kemunduran mereka. Kali ini, benar-benar bencana. Tetua agung itu tampak jelek dan memandang Fang Yu di depannya. Sebelum kamu mati, kamu bisa berjuang sesuka hati. Inilah yang ingin kami lihat. Tetua di depannya tiba-tiba menunjukkan senyuman tipis di wajahnya yang seperti patung, yang sangat sarkasme. Grand Elder mengertakkan gigi dan berteriak, semua orang waspada. Mu Qingran juga telah melepaskan napasnya, siap melakukannya. Namun saat ini, Fang Yu menoleh dan bertanya, apa yang kamu peringatkan? Semua orang terkejut, mundur, jangan menambah kekacauan. Fang Yu berkata sambil menoleh, dan perlahan berjalan menuju 5 raksasa di depannya. Menyingsingkan lengan bajunya sambil berjalan, selanjutnya, saya akan memberikan kalian demonstrasi, bagaimana menyelesaikan 1 pik 5 dengan bersih. Keberanian patut dipuji, kata sesepuh dengan dingin, hargai saat-saat terakhirmu. Fang Yu mencibir, selanjutnya, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berpura-pura menjadi lebih unggul di hadapanku. Ledakan, sebelum kata-katanya jatuh, sosok Fang Yu menghilang di tempatnya. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari kecepatan suara mencapai telinga 5 raksasa. Dalam sekejap, Fang Yu muncul di depan 5 raksasa. 5 raksasa bereaksi sangat cepat dan pada saat yang sama melepaskan aura yang sangat kuat. Boom! Aura meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Fang Yu, yang muncul di depan 5 raksasa, seharusnya terluka parah oleh kekuatan ini. Namun, Fang Yu tetap tidak bergerak, masih berdiri tegak di depan 5 luosha, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Tangannya terulur kedua tetua di kiri dan kanan yang belum pernah berbicara. Ekspresi kedua tetua berubah dan mereka ingin memblokir tangan Fang Yu. Tapi kecepatan mereka terlambat. Retakan. Dengan cara ini, Fang Yu langsung mencekik leher kedua tetua itu dan mengangkat mereka. Pada saat ini, 3 tetua lainnya mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama, mencubit taktik dengan kedua tangan, dan menampilkan mantra yang kuat. Ledakan, 3 kekuatan sihir yang menakutkan langsung meledak ke arah tubuh Fang Yu. Bas, cahaya keemasan terang muncul di permukaan tubuh Fang Yu. Boom,
Dengan suara keras, kekuatannya menyebar. Hutan di sekitarnya telah runtuh, tanah telah hancur, dan seluruh punggung bukit Nancy berguncang. Wajah semua orang di tempat suci Danau Giok terkejut, mereka melepaskan Daogangki untuk melindungi tubuh mereka, dan mundur. Tetua Agung dan Mukingran membuka mata lebar-lebar dan menatap lokasi Fang Yu. Cahayanya berangsur-angsur menghilang dan asapnya jatuh ke tanah. Saat ini, mereka dapat melihat Fang Yu masih berdiri di tempatnya. Sebaliknya, 3 tetua yang merapal mantra sihir dan meledakkan energi sihir, telah diledakkan oleh kekuatan serangan balik tadi. Tangan Fang Yu masih mencekik leher kedua tetua itu. Kedua tetua itu tampak bingung, berjuang terus-menerus, urat biru muncul di dahi mereka, dan aura di tubuh meningkat. Namun, mereka tidak bisa melepaskan diri dari tangan Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu bermandikan cahaya keemasan, seperti orang yang dikelilingi oleh api emas merah. Dan ketiga tetua yang telah diledakkan sedang melihat Fang Yu dari kejauhan saat ini, mata mereka berkedip karena terkejut. Terutama orang tua yang berbicara, wajahnya berubah. Lebih baik menjadi orang yang rendah hati, jangan terlalu sombong. Kata Fang Yu, tangannya terkatup rapat. Ledakan. Kedua tetua yang ditangkap olehnya gelombang www.novelringan.com gelombang ditembak secara paksa oleh Fang Yu dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Kakak, kedua tetua itu berteriak, dan tulang serta organ dalam tubuh mereka masing-masing mengalami pukulan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, keduanya benar-benar roboh, dengan percikan darah puluhan meter. Ledakan, Fang Yu mengangkat tangannya dan membanting kedua tubuh itu ke tanah, meledakkan tanah lagi. Aura dasar budidaya kedua tetua ini tiba-tiba menghilang selama 2 pukulan ini. Nafasnya menghilang terlalu tiba-tiba, jadi terlihat jelas. 3 biksu yang tersisa di depan, hati mereka terguncang dan wajah mereka terkejut. Mati, kedua rekan mereka baru saja meninggal. Mata ketiga tetua semuanya sulit dipercaya. Mereka tidak percaya kedua sahabat mereka akan mati begitu cepat. Namun, pengetahuan spiritual mereka masih memungkinkan mereka untuk melihat situasi tragis kedua sahabat itu jauh di dalam lubuk hati. Saat ini, sosok kedua tetua ini tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata, telah menjadi 2 bongkahan lumpur. Ini, ketiga tetua memandang Fang Yu, di mana kepercayaan diri mereka sebelumnya. Jangan linglung, bukankah kamu bilang kamu akan membunuhku? Fang Yu tersenyum tipis, dan berubah menjadi hantu, melintas ke depan. Ekspresi ketiga tetua berubah drastis, rambut mereka tegak, dan mereka segera merapal mantra. Geng sejati yang tak berujung. Setelah melihat kekuatan mengerikan Fang Yu, mereka sudah panik. Ketiga tetua merapal mantra pada saat yang sama, mengangkat perisai yang bersinar dengan cahaya platinum. Perisainya sangat tebal, berisi kekuatan 8 teknik rahasia, penyegelan, dan berbagai hukum terus beroperasi di dalamnya. Dalam proses pemeliharaannya, perisai terus diperkuat. Inilah kekuatan Zhengang yang tak ada habisnya. Ini juga merupakan mantra pertahanan terkuat yang dikuasai 5 raksa. Setelah ditampilkan, setidaknya itu akan mampu memblokir serangan penuh dari alam surgawi keempat teratas. Bahkan serangan alam pencerahan yang kuat dapat diblokir secara paksa. Wow, Fang Yu muncul di luar perisai sambil mencibir. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Kura-kura itu bersembunyi di balik perisai. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Fang Yu bertanya. Ketiga tetua itu tampak jelek dan tidak dapat berbicara. Cobalah. Fang Yu menendang dan menendang perisainya. Engah. Terdengar suara teredam. Kekuatan Fang Yu diserap oleh perisai, tetapi itu sedikit memperkuat perisainya. Melihat pemandangan ini, ketiga tetua di Zhengang yang tak berujung saling memandang dan menghela nafas lega. Kamu adalah kultivasi fisik. Penatua di tengah berbicara dengan dingin. Pelatihan, benar. Fang Yu mengangguk, dan berkata, saya hanya berlatih. Pantas saja kekuatannya begitu kejam, kata sesepuh dengan ekspresi muram. Jika mereka mengetahui informasi ini, mereka tidak akan kehilangan 2 temannya. Kamu benar-benar ingin bersembunyi di dalam dan tidak keluar? Fang Yu bertanya, bahkan jika kami tidak keluar, kami masih punya cara untuk membunuhmu. Tetua itu berkata dengan dingin, tetapi sebagai seorang kultivator fisik, tidak ada cara untuk menghancurkan kebenaran kita yang tak ada habisnya. Boom! Sebelum dia selesai berbicara, Fang Yu mengangkat pukulan dan membantingnya ke perisai di depannya. Ledakan! Kekuatan tinju ini secara langsung menyebabkan perisainya retak, lalu melorot, dan runtuh berlapis-lapis.
Hukum dan energi spiritual di dalam perisai sudah menjadi kekuatan seni rahasia, dan semuanya runtuh seketika. Ledakan, dari munculnya lubang hingga runtuhnya saluran nyata yang tak ada habisnya, hanya butuh 3 detik. Kekuatan pukulan Fang Yu juga mengenai ketiga tetua di dalam. Ketiga tetua itu bersenandung kesakitan dan terbang seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Memanggil, Fang Yu tidak berhenti, dan bergegas ke seorang tetua di sebelah kiri. Penatua itu merasa ngeri, dan dia melafalkan formula ajaib. Dia ingin membaca mantra, tetapi dia bahkan tidak bisa melafalkan formula ajaibnya. Fang Yu tanpa ekspresi, ditinju. Tidak, menghadapi pukulan Fang Yu, wajah tetua itu berubah, dan dia hanya bisa menjerit. Ledakan, detik berikutnya, tinjunya mengenai pipi kiri si tua. Bagaimana kepala tetua itu bisa menahan kekuatan kekerasan ini? Meledak di tempat, darah berceceran di mana-mana. Memanggil, penatua lainnya juga belum menstabilkan sosoknya, tetapi Fang Yu muncul di sampingnya. Basmi mata Dewa Petir, tetua itu meraung, menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, pupil matanya bersinar dengan kilat yang mengejutkan. Sial, murid sialan, Fang Yu berbicara dengan ringan dan menamparnya. Bentak, seluruh kepala Fang Yu ditampar dan ditampar oleh Fang Yu sebelum kekuatan guntur yang muncul di mata tetua itu dilepaskan. Bising. Banyak darah yang muncrat. Dalam beberapa detik, nafas kedua tetua menghilang. Dari 5 raksasa, hanya tersisa 1 raksasa. Fang Yu berbalik dan melihat tetua terakhir yang dikirim oleh 8 dewa sekte. Ini juga penatua yang baru saja bertugas berbicara. Pada saat ini, tetua itu telah menstabilkan sosoknya, mengangkat tangan kirinya, dan di atas telapak tangannya, ada bel yang bersinar merah. Belnya bergetar sedikit, dan semburan darah muncul. Dalam cahaya berdarah, Anda dapat melihat wajah hantu yang terus-menerus muncul. Orang tua itu menyatukan tangannya dan membanting. Bel, ling ling ling, oh, suara ini mengandung aura dingin yang menembus kuat, tiba-tiba menyebar ke segala arah. Ini adalah lonceng hantu, senjata sihir serangan jarak jauh yang kuat. Suara lonceng adalah senjata yang paling menakutkan, sulit untuk dilawan. Begitu Anda mendengar suara ini, suara tersebut akan berubah menjadi nafas dan menembus ke dalam tubuh, menghancurkan meridian dan daging serta darah di dalam tubuh. Setelah ini, para dewa sulit diselamatkan. Tetua itu memandang Fang Yu dengan cibiran di wajahnya, dan berteriak dengan panik, bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku ingin orang lain di tanah suci Yaoqi mengubur kita. Keadaan pikirannya telah hancur total. Keruntuhan menyeluruh. Dia awalnya penuh percaya diri, tapi dalam beberapa menit, jatuh ke dalam situasi seperti itu. Dia belum menerima kenyataan yang ada. Kemanapun 5 raksasa pergi, tidak ada yang takut, tidak ada yang menyerah. Bahkan jika para tetua dari gerbang abadi tingkat kedua melihat mereka berlima, mereka memberi mereka wajah. Tapi hari ini, mereka semua akan mati di tangan orang tak dikenal. Jika kejadian ini tersebar, dampaknya akan. Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Saya ingin membunuhnya, saya harus membunuhnya. Tetua terakhir berteriak dalam hatinya. Saat ini, suara bel hantu sudah menyebar. Sekelompok orang di tanah suci Danau Giok di belakang tidak punya waktu untuk melarikan diri. Tapi saat ini, wow, di depan semua orang di tanah suci Danau Giok, pusaran air besar yang tembus cahaya tiba-tiba muncul. Suara lonceng hantu terserap seluruhnya oleh pusaran ini. Dan semua orang di tanah suci Danau Giok di belakang pusaran air, bahkan tidak ada satu suara pun yang terdengar. Melihat pemandangan ini, sesepuh itu tertegun, dan kemudian dia menjadi lebih gila lagi, matanya merah darah, dan dia hendak mengulurkan tangannya dan terus menepuk bel hantu. Namun pada saat ini, penutup jari kaki tiba-tiba muncul di pandangannya. Ledakan, detik berikutnya, terjadi ledakan. Tulang rahang si tua hancur dan tubuhnya terbang menuju langit. Adapun bel hantu, kehilangan kendali dan bergetar hebat. Deringkan ling-ling, lonceng hantu terus berbunyi. Retakan, Fang Yu mengulurkan tangannya dan meraih ghost bell. Bahkan di telapak tangan, bel masih bergetar, mencoba mengeluarkan suara. Kakak, Fang Yu dengan paksa menahan bel. Pada titik ini, lonceng hantu tidak lagi mengeluarkan suara, berubah menjadi bubuk dan tersebar dari tangan Fang Yu. Setelah menghancurkan bel hantu, Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Tetua yang ditendang ke udara olehnya hampir pingsan dan jatuh bebas. Fang Yu melompat, mengepalkan tangannya, dan menghantam perutnya.
Ledakan. Tetua itu menjerit terakhir dan jatuh ke tanah, tubuhnya meledak bersama tanah. Setelah beberapa saat, Fang Yu kembali ke masyarakat tanah suci Yaoqi. Saat ini, ada keheningan. Tidak ada yang bisa berbicara. 5 raksasa yang terkenal di Xinjiang Selatan dihancurkan oleh Fang Yu dengan cara yang paling brutal. Saya bisa memperbaiki lingkaran teleportasi, dan memberi saya waktu 5 menit. Fang Yu berkata, tepat di ruang terbuka di sebelahnya, mulai mengerahkan formasi. Namun, semua orang di tempat suci Yaoqi masih tercengang. 5 menit kemudian, Fang Yu mengatur ulang lingkaran teleportasi. Kamu bisa kembali sekarang. Fang Yu melihat ke langit dan berkata, selanjutnya, saya harus pergi ke Yuhuamen. Saya akan membawa Anda Tuan Fang. Tetua Agung kembali sadar dan menjawab dengan suara gemetar. Oke, ayo pergi, kata Fang Yu. Aku juga ingin pergi bersama. Mu Qingran di sebelahnya berkata lagi. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang Fang Yu mengerutkan kening dan melirik ke arahmu Qingran, dan berkata, lupakan, ayolah, aku sedang terburu-buru, sekarang pergi saja. Dengan itu, Fang Yu berbalik dan pergi. Kamu kembali ke tanah suci Danau Giok dulu. Tetua Agung memerintahkan yang lain. Ya, yang lain menjawab serempak. Kemudian, Tetua dan Mu dengan ringan mengikuti Sang Yuyu, bersiap untuk meninggalkan Nansiling. Namun setelah beberapa langkah, Tuan Fang, apakah Anda memiliki pertanyaan? Tanya Tetua Agung. Untuk menghentikan masalah setelahnya, mari manfaatkan semuanya sebaik-baiknya. Kata Fang Yu, terbang ke posisi bertarung semula. Sore harinya, terjadi kekacauan di depan gerbang 8 segel Shenzong. Sebab, saat ini, ada 5 mayat mengerikan tergeletak di tanah di depan gerbang. Kelima jenazah tersebut sudah dalam kondisi hancur dan wajahnya tidak terlihat jelas. Namun lewat kostumnya yang compang camping, mereka masih bisa dibedakan. Itu adalah 5 tetua dari puncak Valkyrie yang dikirim oleh sekte untuk memburu orang-orang di tanah suci Yaoqi. 5 raksa di perbatasan selatan, 5 tetua yang paling dipercaya oleh kepala, tanpa diduga, semuanya mati, dengan cara yang paling menyedihkan. Melihat kelima mayat ini dan mengetahui identitas mereka, banyak tetua sekte dalam dan kaki muridnya lemah, mereka tidak stabil dan jatuh ke tanah. Bahkan ada beberapa tetua dan murid yang tidak bisa menahan tangisnya. Beberapa alasan menangis adalah karena kesedihan, tetapi lebih banyak karena ketakutan. Sungguh lawan yang brutal yang mereka provokasi. Belakangan, masalah tersebut menyebar ke puncak Tianshan. Setelah beberapa saat hening, suara gemuruh meletus dari puncak-puncak Dewa Surgawi, yang bahkan menarik ribuan guntur surgawi. Pada hari ini, 8 dewa sekte tidak bisa damai. Sekte 8 dewa terkejut, dan Fang Yu serta ketiganya telah terbang ke Laut Hijau di timur selatan Xinjiang. Alamat Zhongmen Yuhuamen terletak di sebuah pulau di Laut Hijau. Dalam perjalanan menuju Laut Hijau, Fang Yu dan Tetua Agung terus berbicara. Tetua yang hebat ini tidak mengkhawatirkan namanya, dan sebenarnya menempati peringkat kelima di antara para tetua batin. Tuan Fang, saya sangat penasaran, jika Anda melemparkan tubuh 5 raksasa kembali ke gerbang 8 sekte dewa tersegel, reaksi seperti apa yang akan mereka alami di sana, kata Wu khawatir dengan mata berkedip. Apa yang terjadi 1 jam yang lalu, bahkan sepanjang karir kultivasinya, adalah perbuatan yang patut dikejutkan dan diingat. Dimulai di depan gerbang abadi tingkat ketiga, melukai murid pribadi lawan, dan mempermalukan putra dewa lawan. Akhirnya, 5 raksasa yang dikirim untuk mengejar dan membunuh disiksa dan dibunuh, lalu tubuhnya dilempar kembali ke gerbang sekte. Pendekatan seperti ini sungguh arogan dan berani. Anda tahu, sekte 8 dewa bukanlah sekte kecil, tetapi gerbang abadi 3 tingkat yang nyata, sekte terkenal di perbatasan selatan. Sebaiknya mereka tidak bereaksi, kata Fang Yu ringan. Ini peringatan, jika mereka tidak dapat memahaminya, maka mereka harus mati. Kalimat ini terdengar sangat arogan, namun hati Wushu tidak meremehkannya sama sekali. Setelah melihat adegan di mana Fang Yu menganiaya dan membunuh 5 raksasa, dia tidak meragukan kekuatan Fang Yu. Meskipun aura yang dilepaskan dari luar sangat lemah, Wu khawatir tahu, itu mungkin hanya penyamaran yang disengaja oleh Fang Yu. Kekuatan sejati Fang Yu pasti sangat menakutkan. Bagaimanapun, 5 raksasa telah terkenal di perbatasan selatan sejak lama,
dan basis budidaya setiap tetua tidak akan lebih rendah dari alam surga kedua, dan bahkan keberadaan alam surga ketiga. Namun, 5 biksu yang kuat bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Fang Yu. Dari sudut pandang ini, kekuatan Fang Yu telah jauh melampaui alam surgawi ketiga, dan mungkin telah mencapai puncak alam surgawi, atau bahkan alam pencerahan. Jika itu benar-benar pembangkit tenaga listrik alam pencerahan, tidak perlu takut akan balas dendam dari 8 segel Shenzong. Wushu menatap Fang Yu, matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Kenapa kamu pergi ke gerbang Yuhua? Saat ini, Mo Qingran di sisi lain bertanya. Wushu juga memandang Fang Yu, juga penasaran dengan hal ini. Gerbang Yuhua memang sangat indah lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan merupakan sekte teratas Datian Chensing. Namun dengan kepergian Tuan, dalam 100 tahun terakhir, Yuhuamen telah menurun hingga tidak dapat dinilai. Namun namanya sering terdengar di dunia keabadian. Itu karena Yuhuamen dianggap sebagai bahan ajar klasik yang negatif. Tidak apa-apa, pergi saja dan lihat. Fang Yu melihat ke arah Wushu, menyipitkan matanya dan berkata, jika kamu mengenal Yuhuamen, kamu bisa memberitahuku tentang situasinya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya mengerti, itu semua hanya rumor, dan itu tidak menjamin informasi yang sebenarnya. Wu khawatir menjawab, mari kita bicarakan, lagi pula tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, kata Fang Yu. Wuxian mengangguk, dan berkata, sejak Tuan Penguasa melangkah ke langit dan naik ke langit, Yuhuamen mulai menurun. Ini sebenarnya adalah fenomena alam, setiap pendiri sekte, atau kepergian pilar-pilarnya, tidak dapat menghindari kemunduran sekte tersebut. Alasan mengapa Yuhuamen dianggap sebagai bahan ajar negatif, adalah karena penurunannya terlalu cepat. Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu sedikit bergerak. Kemunduran sekte ada proses. Semakin kuat sekte, semakin kuat fondasinya, dan semakin lambat kemerosotannya. Namun, sekte Yuhua, yang pernah melampaui semua sekte, kurang dari 200 tahun setelah Tyrant Sovereign pergi, dari gerbang abadi teratas ke tingkat ke-10, dan akhirnya bahkan level tersebut hilang. Chou menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit emosi, inilah mengapa dunia Siuxian suka menggunakan Yuhuamen sebagai bahan pengajaran negatif. Kenapa ini? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Target, Wu khawatir berkata dengan suara yang dalam, penargetan tanpa akhir. Sejak Tuan pergi, sekte-sekte yang telah ditindas oleh sekte Yuhua di masa lalu semuanya melompat keluar, dan mereka tanpa malu-malu menunjukkan kebencian mereka terhadap sekte Yuhua. Oleh karena itu, 12 kepala berturut-turut dan tetua inti Yuhuamen, semuanya disatukan oleh sekte tersebut dan dibunuh dengan berbagai metode seperti pembunuhan, peracunan, dan provokasi frontal. Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu tiba-tiba menjadi dingin. 12 periode berturut-turut, tidak peduli seberapa kuat latar belakangnya, di bawah tingkat pengepungan ini, semuanya harus menurun. Ada juga sedikit kemarahan dan ketidakberdayaan dalam nada bicara Wushu. Apakah tidak ada sekutu di Yuhuamen? Fang Yu bertanya. Wushu menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut apa yang kudengar, setidaknya ada ribuan sekte yang ingin menghancurkan Yuhuamen pada saat itu. Dalam menghadapi kekuatan seperti itu, siapa yang berani menjadi sekutu Yuhuamen? Mata Fang Yu bersinar dengan cahaya dingin. Saat ini, banyak orang berbicara tentang kemunduran Yuhuamen, dan mereka semua berpikir bahwa itu adalah kesalahan Tuan. Wushu berkata, mereka berpikir bahwa Tuan telah membuat terlalu banyak musuh, dan mereka telah menyebabkan akibat seperti itu. Mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Sekte yang diciptakan. Fang Yu mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Menurut apa yang dia ketahui tentang Lin Batian, hal ini sebenarnya kurang tepat. Jika Lin Batian tahu bahwa dia akan meninggalkan gelombang www.novelringan.com gelombang, tidak mungkin dia meninggalkan begitu banyak musuh dan kejahatan ke sektenya. Lin Batian, jelas bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau begitu, pernahkah kamu mendengar rumor yang relevan, Tuan? Mengapa kamu pergi tanpa membasmi musuh-musuh ini? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Mata Wushu sedikit berubah, dia menatap Mo Qingran, lalu menatap Fang Yu, dan berkata, sebenarnya, kepergian Tyrant Sovereign saat itu benar-benar sesuatu yang lain. Petik 2. Bagaimana menurutmu? Fang Yu bertanya sambil mengedipkan matanya. Di hati para biksu manusia generasi tua, Tuan yang berdaulat tak terkalahkan saya akhirnya melangkah ke langit dan menjadi peri sejati.
Wu Kao menjilat bibirnya dan berkata, tapi di alam non-manusia lainnya, atau katakanlah, di mata klan besar yang tidak setuju bahwa mereka milik ras manusia, kepergian Tuan bukan karena menjadi kekal. Apa alasannya? Mu dengan ringan membuka mata indahnya dan bertanya. Dia juga mendengar tentang penguasa Tuan dari tetua tertinggi, hanya mengetahui bahwa penguasa Tuan berada di atas semua makhluk hidup, dan akhirnya melakukan perjalanan ke langit. Adapun versi lain yang dikatakan Penatua Wushu sekarang, dia juga telah mendengarnya untuk pertama kalinya. Dilaporkan bahwa itu karena Tuan terlalu mempesona, ditambah dengan kepribadiannya yang liar, yang membuat marah Tuhan Yang Maha Esa, dia adalah dihukum oleh Scotch Surgawi. Wushu berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana? Mungkin. Mu Qingran berkata tidak percaya dengan wajah cantik. Dan mata Fang Yu sangat dingin. Lin Batian tidak menghilang karena menjadi abadi, tapi terbunuh. Sejujurnya, dia tidak mempercayainya. Tapi Lin Batian tiba-tiba menghilang tanpa membersihkan musuh untuk gerbang bulu, yang memang merupakan perilaku tidak normal. Jika dia mengetahui bahwa dia akan pergi, dia tidak akan pernah melupakannya. Elder Wushu, di mana Anda mendengar versi yang Anda katakan? Mu Qingran bertanya. Faktanya, ini adalah versi yang diyakini sebagian besar pembudidaya tentang bintang Datian Chen saat ini. Wu khawatir menggelengkan kepalanya dengan ringan, menghela nafas, dan berkata, adapun versi Tyrant Sovereign Takong Dengxian, hanya di alam ras manusia. Banyak orang yang mempercayainya, bahkan jika itu ditempatkan di wilayah klan Honghe tempat kita berada, dan perbatasan selatan tempat kita berada sekarang. Faktanya, kebanyakan orang berpikir bahwa Tuan Penguasa dikutuk oleh langit dan dihancurkan oleh Xing Shen. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang dikatakan oleh Tai Sang yang lebih tua, wajah cantik Mu Qingran penuh dengan keraguan dan keterkejutan. Alasan mengapa lebih banyak orang mempercayai versi ini adalah karena hilangnya Tuan pada masa itu terlalu mendadak. Wu khawatir berkata, jika dia benar-benar melakukan perjalanan ke langit, dia tidak bisa diam, menghilang begitu saja. Petik 2. Dan saya juga mengatakan sebelumnya bahwa setelah Tuan pergi, 12 kepala dan tetua inti Yuhuamen dibunuh oleh sekte-sekte yang bermusuhan itu. Petik 2. Jika Tuan berangkat dari Takong Dengxian, bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan beberapa sarana atau alat magis yang kuat untuk melindungi sekte yang dia ciptakan? Saat dia berkata, Wushu menarik napas dalam-dalam dan berkata, oleh karena itu, penurunan gerbang Yuhua telah membalikkan bukti bahwa Tuan yang berdaulat pada awalnya dibunuh oleh Tuhan Yang Maha Esa, daripada pergi ke langit. Petik 2. Jika ini masalahnya, mengapa Penatua Tai Sang memberitahuku? Mu Qingran masih tidak mengerti. Tuan yang berdaulat dapat dikatakan sebagai kemuliaan terakhir dari ras manusia, kata Wushu dalam dengan nada berat, setelah era yang paling makmur, ras manusia telah mengalami kemunduran hingga munculnya Tuan yang berdaulat. Rangkaian perbuatannya yang menggemparkan membuat ras kembali bersinar. Dan Tuan yang berdaulat tiba-tiba menghilang, mengembalikan umat manusia ke bentuk aslinya. Petik 2. Sampai hari ini, umat manusia tidak memiliki orang bijak seperti Tuan yang berdaulat, yang menekan roh-roh jahat di zaman itu. Wushu menggelengkan kepalanya lagi, tidak melanjutkan, melihat ke arah Mu Qingran, dan berkata, apakah penguasa Tyrant telah menjadi abadi, dan apakah dia telah dimusnahkan? Tidak ada yang tahu faktanya. Petik 2. Adapun versi mana yang harus dipercaya, itu adalah milik semua orang pilihan. Penatua Luntian memilih untuk percaya bahwa Tuan yang berdaulat naik ke udara untuk menuju yang abadi, suci, bagaimana denganmu? Mu Qing memikirkannya, dan kemudian menjawab dengan tegas, saya juga percaya bahwa Tuan Penguasa telah menjadi abadi sejati. Bagaimana dia bisa dimusnahkan? Wu khawatir menatap Fang Yu. Petik 2. Setelah 12 kepala dan tetua inti dieliminasi satu demi satu, gerbang Yuhua hampir ditutup. Wushu berkata, para elit sebelumnya semuanya mati, dan banyak murid yang tersisa untuk menyelamatkan hidup mereka, dan tidak ada cara untuk merekrut yang baru. Murid. Petik 2. Tetapi saya mendengar bahwa di antara murid-murid sekte Yuhua yang tersisa, beberapa yang tidak takut mati telah mengambil alih sebagai kepala. Setelah itu, telah dikembangkan hingga hari ini. Tentu saja, Yuhuamen telah lama terputus dari harapan untuk bangkit, tetapi harapan itu tetap ada dan sekarat secara kronis. Yuhuamen saat ini mungkin bahkan tidak sebaik sekte kecil yang baru dibangun. Fang Yu berhenti bicara, hanya melihat ke depan. Dia sudah mengetahui situasi tentang Yuhuamen dan Lin Batian.
Untuk informasi lainnya, Anda harus menunggu hingga Yu Huamen untuk menanyakannya. Wushu bisa merasakan perubahan nyata dalam suasana hati Fang Yu dan berhenti berbicara. Tuan Fang, apa hubungannya dengan Yu Huamen? Wushu bertanya-tanya. Sepanjang perjalanan, waktu berlalu. Sore harinya, Fang Yu dan ketiganya akhirnya tiba di Laut Hijau paling timur di perbatasan selatan. Alasan mengapa kawasan laut ini disebut Laut Hijau adalah karena lautnya memiliki warna biru kehijauan. Ini bukanlah pantulan cahaya, melainkan warna laut sebenarnya, yaitu aquamarine. Setelah memasuki Laut Hijau, terbang ke depan selama hampir 15 menit, Anda bisa melihat pulau terpencil di tengah laut. Pulau ini tidak besar atau kecil, luasnya ribuan hektar. Trio Fang Yu jatuh dari udara dan mendarat tepat di depan pulau. Di depannya ada sebuah tablet batu yang didirikan dengan 3 karakter besar tertulis di atasnya. Pintu berbulu. Melihat ke dalam dari gerbang, hanya sedikit kehancuran yang terlihat. Kuil kuno yang bobrok, tempat latihan yang hancur, dan jalan yang penuh dengan rumput liar. Bahkan 3 karakter, Yu Huamen, pada prasasti batu yang ditempatkan di pintu tampak sangat kabur. Tidak ada murid yang menjaga gerbang, jadi Fang Yu dan ketiganya langsung masuk. Berjalan di sepanjang jalan setapak, masih belum ada sosok, yang ada hanya pemandangan terpencil. Melihat situasi saat ini saja, sulit membayangkan bahwa ini adalah sekte teratas yang menekan 10.000 sekte di dunia. Fang Yu tidak terburu-buru atau memperlambat, dan berjalan perlahan ke kedalaman di sepanjang jalan yang penuh dengan rumput liar. Setelah melintasi jalan sempit di antara 2 bukit, pemandangan di depannya sedikit berubah. Memang masih sepi, tapi bangunannya bahkan lebih rahasia lagi. Paviliun harta karun, ruang rahasia tertutup, aula pertemuan, semua bangunan ada, tapi kumuh dan tidak populer. Melihat dari kejauhan, sebagian besar penghindaran di gunung belakang sudah tenggelam, dan pada posisi tersembunyi terdapat 2 buah patung yang sudah usang dimakan waktu. Sekilas Fang Yu mengenali identitas kedua patung ini. Itu adalah patung dirinya dan Lin Batian sendiri. www.novelringan.com Gelombang di dasar gunung bumi Qiankun. Mereka menginginkan patung yang sama, hanya saja kedua Yu Huamen lebih besar. Siapa kamu? Pada saat ini, sesosok tubuh datang dari samping. Fang Yu menoleh dan melihat sekeliling, dan melihat seorang biksu laki-laki berjubah abu-abu muncul di depan pintu sebuah rumah jerami yang jaraknya lebih dari 200 meter di sebelah kiri. Biksu laki-laki itu tampak waspada dan memandangi ketiganya Fang Yu. Apakah kamu murid dari sekte Yuhua? Fang Yu langsung bertanya. Ya, siapa kamu? Mata biksu laki-laki itu menjadi lebih waspada, dan dia mengerutkan kening. Kami tidak punya niat jahat. Wushu berkata, kami di sini untuk mendapatkan berita. Menanyakan beritanya, kami tidak punya berita di Yu Huamen, silakan kembali. Biksu laki-laki itu menolak dengan wajah tegas. Penampilan kami memang agak mendadak, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Fang Yu memandang biksu laki-laki itu dan berkata, nama saya Fang Yu, dari dataran rendah bumi. Fang Yu, mata biksu laki-laki itu bergerak sedikit, seolah-olah dia telah mendengar nama itu, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Oleh karena itu, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengenalmu, kamu boleh pergi sekarang, tidak ada apa-apa di sini. Ahem, saat itu, suara batuk datang dari rumah jerami di belakang biksu laki-laki. Biarkan dia masuk. Sebuah suara tua terdengar. Tuan, mereka. Beku laki-laki itu mengubah wajahnya dan ingin berbicara. Biarkan dia masuk. Suara itu berkata lagi. Biksu laki-laki itu berhenti berbicara dan melihat ke arah trio Fang Yu. Kemarilah, kata biksu laki-laki. Fang Yu dan ketiganya berjalan ke rumah jerami kecil. Sebelum Anda masuk, Anda bisa mencium bau segala jenis obat yang tercium dari rumah jerami tersebut. Tuanku hanya melihatmu. Biksu laki-laki berkata lagi, 2 lainnya berhenti. Mu Qingran dan Wushu segera berhenti. Fang Yu melirik biksu laki-laki itu sebelum masuk ke rumah jerami. Ruang di rumah jerami ini terbilang luas. Ada banyak kompor obat di lantai aula, dan bau obat tercium dari sini. Saat Anda melewati aula dan masuk ke ruang dalam, Anda dapat melihat tempat tidur kayu. Di tempat tidur terbaring seorang lelaki yang sangat tua dan layu. Dapat dikatakan bahwa Fang Yu belum pernah melihat orang setua itu. Nafas lelaki tua itu lemah, tubuhnya memancarkan rasa tak bernyawa, dan dia jelas akan segera hidup.
Fang Yu berjalan ke arah lelaki tua itu dan berjongkok di samping tempat tidur. Ahem, namamu, Fang Yu. Orang tua itu menoleh dengan keras, menatap Fang Yu dengan mata berlumpur, dan bertanya. Anda tahu saya? Fang Yu bertanya. Apakah kamu pernah mengenal Lin Batian? Orang tua itu kesulitan berbicara, dan dia harus terengah-engah. Ketika dia mendengar pertanyaannya, Fang Yu segera menjawab, saya kenal dia, dan dia dan saya sama-sama berasal dari bumi yang lebih rendah. Semburan cahaya melintas di mata berlumpur lelaki tua itu. Pada saat ini, dia tiba-tiba tampak memiliki kekuatan, dan sedikit darah muncul di wajahnya. Aku akhirnya melihatmu, Fang. Paman, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Mata Fang Yu berubah ketika mendengar nama ini. Dia memandang lelaki tua itu dan bertanya, siapa namamu? Lin Batian adalah ayahku, aku. Lin Sunyu. Jawab orang tua itu. Lin Sunyu. Hati Fang Yu bergetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang tua di depannya adalah Lin Sunyu. Ini adalah pewaris yang ditinggalkan Lin Batian sebelum dia terbang melintasi bumi dan naik. Ketika Fang Yu mengenal Lin Sunyu, itu terjadi bertahun-tahun. Kemudian, dia awalnya mengira Lin Sunyu telah meninggal di bumi, tidak pernah berpikir bahwa Lin Sunyu akan berhasil naik ke alam atas, dan datang ke Datian Chensing. Sun Yu. Fang Yu memandang pria yang sangat tua di depannya, untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Lin Sunyu di tempat tidur memandang Fang Yu, matanya yang keruh menjadi basah. Saat ini, dia sepertinya mengingat banyak hal. Ayah memberitahuku sebelum pergi bahwa kamu akan datang ke sini suatu hari nanti, jadi aku harus menunggumu, kata Lin Sunyu. Petik 2. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Fang Yu bertanya. Ayah memintaku untuk memberitahumu. Gerbang Yuhua dibangun untukmu. Lin Sunyu tersentak dan berkata, ketika aku melihatmu, tidak peduli seperti apa gerbang Yuhua itu, saya harus memberikannya kepada Anda. Di tanganku, aku menyimpan gerbang Yuhua, tapi, hehe. Saat dia berkata, Lin Sunyu tiba-tiba terbatuk-batuk, tubuhnya gemetar hebat, dan sudut mulutnya berdarah. Fang Yu segera mengulurkan tangannya untuk mendukung Lin Sunyu, dan menggunakan pengetahuan spiritual dan energi sejatinya untuk menjelajahi tubuhnya. Wajah Fang Yu sedikit berubah ketika dia mengetahui apa yang ada di dalam tubuh Lin Sunyu. Meridian, dantian, dan bahkan daging dan darah, semuanya dalam kondisi yang sangat buruk. Meridiannya patah, daging dan darahnya layu, banyak luka lama dan serius di tubuh, dan tidak ada jejak energi spiritual yang mengalir di tubuh. Yang terpenting adalah, karena habisnya umur, seluruh tubuh kehilangan vitalitasnya. Tidak ada kemungkinan untuk memperbaiki tubuh seperti itu. Fang Yu memandang Lin Sunyu, tidak dapat membayangkan betapa parahnya dia terluka sebelumnya. Chen Ye, ambilkan kotakku. Lin Sunyu terengah-engah dan berkata, ya, pada saat ini, Chen Ye, berdiri di depan pintu rumah jerami, segera masuk ke kamar dalam, turun lagi, mencari-cari di bawah tempat tidur sebentar, dan mengeluarkan sebuah kotak kayu. Sambil memegang kotak kayu itu, Chen Ye menatap Lin Sunyu di tempat tidur lagi, dengan air mata berlinang dan tubuhnya sedikit gemetar. Paman Fang, ayah memintaku untuk memberikan ini padamu, kata Lin Sunyu. Fang Yu berbalik dan mengambil kotak kayu itu dari Chen Ye. Membuka kotak kayu, Fang Yu melihat sebuah buku rahasia dan tanda kayu di dalamnya. Fang Yu mengambil buku cheat itu. Di sampul cheat book lama, ada 4 karakter besar yang ditulis tangan manusia. Teknik rahasia Tuan. Fang Yu membaliknya, dan mencatat berbagai mantra yang dibuat oleh Lin Batian. Setelah menutup buku cheat, Fang Yu mengeluarkan token itu lagi. Pada token itu ada 2 karakter yang terukir. Kepala, ini adalah perintah komandan. Ayah tiba-tiba pergi, dan tidak ada waktu untuk meninggalkanmu surat tulisan tangannya, kata Lin Sunyu, tetapi dia berkata, selama kamu memberikan hal-hal ini kepadamu, kamu secara alami akan mengerti apa yang dia maksud. Fang Yu melihat perintah komandan dan buku rahasia, tetapi tidak berbicara. Engah, pada saat ini, Lin Sunyu memuntahkan seteguk darah lagi. Menguasai, ekspresi Chen Ye berubah drastis, dan dia berlari ke depan. Fang Yu segera berjongkok, mencoba memaksa Lin Sunyu menanamkan energi sejati untuk mempertahankan fungsi fisiknya. Namun, tubuh Lin Sunyu yang rusak bahkan tidak bisa menahan intrusi Truki. Paman Fang, waktuku sudah habis, aku seharusnya sudah mati sejak lama. Melihatmu,
Aku akhirnya mengecewakan ayahku. Lin Sunyu menghela nafas. Dengan bakatmu, umurmu seharusnya tidak terlalu pendek, siapa yang sangat menyakitimu? Fang Yu bertanya dengan mata dingin. Lin Sunyu menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya dengan susah payah, dan dengan gemetar menekan tangan Fang Yu. Paman Fang, aku hanya punya satu harapan. Tolong, pastikan Yu Huamen kembali ke puncaknya. Lin Sunyu bernafas dengan cepat, meskipun dia sudah tua, matanya masih penuh amarah dan kebencian, dan berkata, itu kemampuanku. Tidak cukup, tidak melindungi kejayaan gerbang Yuhua, tapi kamu harus bisa, tolong pastikan untuk membenarkan nama gerbang Yuhua kami. Fang Yu menarik napas dalam-dalam, memandang Lin Sunyu, dan berjanji, saya akan melakukannya. Setelah mendapat jawaban tegas dari Fang Yu, Lin Sunyu menghela nafas lega dan santai. Dia menatap lurus ke langit-langit, matanya mulai mengembara. Ayah, aku melihat Paman Fang, apakah kita masih punya kesempatan untuk bertemu? Ingatan terakhir Lin Sunyu kembali ke saat dia terbang ke Datian Chensing dan menemukan ayahnya. Saat itu gerbang Yuhua sedang berada pada puncaknya, semuanya indah, tanpa rentetan tragedi yang terjadi kemudian. Dengan cara ini, dalam ingatan, setelah menghabiskan sebagian besar hidupnya mengikuti jejak ayahnya, dengan satu nafas terakhir, Lin Sunyu, yang menunggu dengan keras kepala dan tegas sampai Fang Yu tiba, meninggal dengan damai dengan senyuman tipis. 1000 tahun terakhir ini sangat menyakitkan baginya, namun di saat-saat terakhir, dia akhirnya memaafkan dirinya sendiri dan melepaskan amarah dan kebencian yang menumpuk di dadanya sepanjang tahun. Dia percaya bahwa Fang Yu, yang sangat dipercaya oleh ayahnya, pasti akan mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Yu Huamen, pada akhirnya akan kembali ke kejayaan. Mereka yang berpegang teguh pada gerbang Yuhua tidak akan pernah berkorban dengan sia-sia. Tuan, murid terakhir Yu Huamen, Chen Ye, berlutut di depan tempat tidur gelombang www.novelringan.com gelombang terus-menerus bersujud, menangis dengan sedihnya. Di pulau terpencil, sekte yang hancur, dan rumah jerami yang sepi, hanya sepasang guru dan murid yang tersisa. Sekarang tuan tua telah meninggal, hanya menyisakan satu murid. Gambaran menyedihkan apa ini? Fang Yu berdiri di samping, mengulurkan tangan dan menutup mata Lin Sunyu. Dia masih belum bisa menerimanya. Orang tua di depannya adalah putra Lin Batian. Nama Lin Sunyu diberi arti lebih oleh Lin Batian. Lin Sunyu akhirnya menemukan Fang Yu. Awalnya, Fang Yu dan Lin Sunyu seharusnya melakukan lebih banyak pertukaran. Namun, pertama kali mereka bertemu, itu juga menjadi kali terakhir mereka bertemu. Ini merupakan penyesalan yang besar. Hingga saat-saat terakhir, Lin Sunyu masih menyalahkan diri sendiri atas kemunduran Yu Huamen. Para tetua mempunyai harapan yang tinggi dan mengambil alih sekte yang makmur, namun pada akhirnya sekte tersebut hancur di tangannya sendiri. Fang Yu merasakan hal ini. Lin Batian ingin menyerahkan gerbang Yuhua kepada Fang Yu, mungkin untuk membiarkan Fang Yu mengisi penyesalannya di sekte Tiandao, mungkin itu adalah harapan yang baik. Tapi permintaan terakhir Lin Sunyu sepenuhnya karena kemarahan dan keengganan batinnya, serta rasa menyalahkan diri sendiri yang mendalam. Ini persis sama dengan suasana hati Fang Yu. Dalam keadaan pikiran seperti itu, berpegang pada harapan yang sulit dipahami, dengan tubuhnya yang hancur menunggu kedatangan Fang Yu. Hal ini memerlukan keyakinan yang kuat. Kamu sudah melakukannya dengan cukup baik, Sunyu. Selanjutnya, istirahatlah yang baik. Fang Yu berdiri di samping tempat tidur dengan mata dingin, dan berkata, saya berjanji, saya tidak hanya akan membawa Yu Huamen kembali ke puncaknya, tetapi juga sekte-sekte itu dipilih satu persatu, dan hal-hal yang telah mereka lakukan terhadap sekte Yuhua dikembalikan 10 kali bab 1696 penghinaan yang kejam. Yu Huamen, di belakang gunung. Chen Ye menempatkan tubuh Lin Sunyu di peti mati yang telah disiapkan. Sebelum mengubur peti mati di bawah tanah, Chen Ye berlutut di depan peti mati itu lagi dan menundukkan kepalanya dengan berat. Fang Yu berdiri di samping, memandangi peti mati di depan, tanpa berbicara. Dia awalnya ingin meniru latihan sebelumnya dan menyelamatkan tubuh Lin Sunyu terlebih dahulu, dan kemudian menghidupkannya kembali ketika dia memiliki kesempatan di masa depan. Namun kata-kata Li Huoyu menghilangkan pikirannya. Mustahil untuk menghidupkan kembali situasinya. Li Huoyu berkata, waktu ketika vitalitas habis terlalu lama. Tidak peduli apakah hukum kehidupan atau hukum waktu digunakan, tidak mungkin untuk menebus bagian ini.
Bahkan melebihi aslinya, batas Shou Yuan, merupakan keajaiban dia bisa hidup sampai hari ini. Menerapkan secara paksa hukum waktu atau kehidupan padanya, bahkan mungkin melanggar sebab dan akibat. Selain itu, izinkan saya katakan lagi, hukum kehidupan dan hukum waktu tidak maha kuasa, dan juga memiliki keterbatasannya masing-masing. Sejauh yang saya tahu, tidak ada eksistensi yang bisa mengendalikan hidup dan matinya sesuka hati. Faktanya, Fang Yu juga mengetahui kondisi fisik Lin Sunyu dan sudah belum bisa pulih. Dia ingin melepaskan vitalitas buah belimbing untuk membantu Lin Sunyu mempertahankan fungsi fisiknya. Namun, pada saat itu, Lin Sunyu sebenarnya tidak memiliki kehidupan. Dia sepertinya sedang berbicara dengan Fang Yu hanya dengan sisa tekadnya. Di depan, setelah bersujud, Chen Ye mengubur peti mati di tanah dengan mata merah. Kemudian, batu nisan lainnya didirikan di atas tanah. Makam Lin Sunyu. Setelah melakukan segalanya, suasana hati Chen Ye pulih dengan cepat. Fang Yu dan dia berdiri di depan tebing gunung belakang, memandangi laut hijau di kejauhan, menghadap pemandangan seluruh pulau. Apakah tuanmu menyebutkan namaku kepadamu? Fang Yu memandang Chen Ye dan bertanya. Chen Ye mengangguk. Ketika Tuan Lin Sunyu masih hidup, luka-lukanya sangat serius. Dengan hanya satu nafas tersisa, hanya ada satu pikiran yang tersisa. Yaitu menunggu kedatangan Fang Yu. Dengan obsesi inilah Lin Sunyu dapat hidup sampai hari ini dengan tubuh yang rusak itu. Setelah akhirnya melihat Fang Yu, obsesinya hilang dan dia meninggal dengan damai. Chen Ye tentu merasa sedih saat tuannya pergi. Namun setelah kesedihannya berlalu, ia kembali merasakan kebahagiaan. Guru, akhirnya, Anda tidak perlu menderita lagi, dan Anda akhirnya dapat beristirahat dengan baik. Bisakah kamu memberitahuku segalanya tentang tuan dan muridmu dan apa yang terjadi setelah Yu Huamen? Fang Yu bertanya sekilas pada Chen Ye. Chen Ye melirik Fang Yu, menarik napas dalam-dalam, melihat ke depan, dan membuka memori berdebu itu lagi. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, setelah Lin Batian pergi, Lin Sunyu tidak secara langsung mewarisi posisi kepala. Karena pada saat itu, Lin Sunyu baru saja tiba di Datian Chensing belum bertahun-tahun, dan belum mencapai tingkat pencerahan. Posisi kepala digantikan oleh salah satu tetua paling terkemuka saat itu. Kepala penerus Lin Batian memiliki kekuatan puncak pelarian dari dunia, dan bahkan setengah melangkah ke negeri dongeng. Dan sebagian besar tetua sekte dalam yang tersisa berada di atas alam pencerahan, dan ada beberapa alam pelarian. Meskipun Yu Huamen kehilangan Lin Batian pada saat itu, kekuatan mereka secara keseluruhan masih layak mendapat gelar pintu abadi teratas. Setelah itu, sama seperti yang didengar Fang Yu. Setelah mendengar berita hilangnya Lin Batian secara tiba-tiba, semua negara besar bersatu dan mulai melancarkan serangan yang ditargetkan terhadap Yu Huamen. Pada awalnya, menghadapi berbagai serangan, gerbang eklosion bertahan tanpa banyak kerugian. Namun kemudian, semakin banyak sekte yang ditambahkan ke sekte Yuhua. Sekte itu hanya ingin menghancurkan sekte Yuhua. Akhirnya suatu hari, pihak lain mengirimkan seorang super kuat yang naik ke negeri dongeng. Di bawah kepemimpinan negara adidaya ini, Yu Huamen mengalami kerugian besar. Untuk melindungi para murid, kepalanya jatuh di tempat, dan 9 tetua lainnya semuanya terluka parah. Setelah pertempuran itu, kekuatan Yu Huamen berkurang setengahnya. Sejak saat itu, gerbang Yuhua mulai menurun dengan cepat. Setelah kepala penerusnya mati, Yu Huamen mati karena 5 kepala satu demi satu. Pada saat itu, siapapun yang menjadi kepala sekte Yuhua berarti dia harus menanggung bahaya terbesar, dan dia akan mati tanpa menyadarinya suatu hari nanti. Untuk melindungi Lin Sunyu, semua orang di sekte Yuhua pada saat itu tidak menyetujui Lin Sunyu menjadi kepala. Dengan cara ini, para tetua dan murid elit melangkah maju, dan Yu Huamen kehilangan 12 kepala satu demi satu. Itu adalah hari tergelap di Yu Huamen. Namun bahkan dalam kegelapan, gerbang Yuhua tidak pernah mempertimbangkan untuk membubarkan atau menutup pintunya. Dengan cara ini, dukunglah dengan keras. Sampai kepala ke-12 meninggal, Lin Sunyu tidak lagi ingin bersembunyi di bawah naungan dan menjadi kepala ke-13. Setelah guru menjadi kepala, dia benar-benar mengalami tipu muslihat. Mata Chen Ye memerah, dengan kebencian dan kemarahan masih di matanya, dan berkata, sekitar 500 tahun yang lalu, guru memiliki basis kultivasi puncak alam pencerahan, dan akan memasuki luar biasa. Tetapi ketika dia mundur dan menyerang alam pelarian,
para gangster itu mengirim orang ke gerbang Yuhua dan mulai menyerang. Petik 2. Dalam pertempuran itu, Yuhuamen kita menderita kerugian besar, dan tuannya juga terluka parah, hampir mati. Fang Yu menyipitkan mata, matanya juga dingin, dan bertanya, mereka membunuh gerbang Yuhua. Mengapa mereka tidak membunuh gerbang itu? Karena, mereka ingin menggoda kita, mereka ingin melihat Yuhuamen kita bertahan sampai mereka binasa sendiri. Ini merupakan penghinaan bagi kita. Kebencian di mata Chen Ye tidak bisa lagi disembunyikan. Dia mengertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Adegan aslinya membuatnya tak terlupakan. Seorang pria kuat di alam fana menginjak pipi guru, menunjukkan senyuman kemenangan. Tidak ada tuan, siapa kamu Yuhuamen? Saya sangat penasaran, berapa lama Anda dapat mendukung gerbang bulu setelah hari ini? Chen Ye menyeka air mata dari sudut matanya saat Fang Yu berbicara tentang situasi aslinya. Dia memikirkan saudara-saudaranya yang meninggal secara tragis. Setelah hari itu, Sekte Yuhua benar-benar kehilangan harapan untuk bangkit kembali. Chen Ye berkata dengan getir, seluruh sekte mati atau terluka parah, dan basis perbaikannya dihapuskan. Guru melindungi saya hanya terluka ringan. Mata Fang Yu berkedip, bahkan jika Chen Ye tidak mengatakan apapun, dia tahu apa yang terjadi selanjutnya. Setelah serangan seperti itu gelombang www.novelringan.com gelombang meskipun Yuhuamen tidak hancur, situasinya lebih buruk daripada kehancuran. Orang yang basis budidayanya dihapuskan atau terluka parah hanya bisa menunggu perlahan datangnya kematian. Pada akhirnya, itu sama dengan gerbang Yuhua yang dilihat Fang Yu sejauh ini. Tempat itu sangat sunyi, dan hanya sepasang guru dan murid yang tetap diam. Chen Ye berjongkok di tanah, air mata terus mengalir. Kenangan saat itu terlalu menyakitkan, meski waktu telah berlalu, tapi kalau dipikir-pikir, dia masih terasa sakit. Hampir, jika Anda memberi kami lebih banyak waktu untuk membiarkan pemimpin pertama menerobos ke negeri dongeng, akhir ceritanya akan berbeda. Chen Ye memeluk kepalanya dengan tangan di tangannya, dahinya membiru, dan meraung. Fang Yu memandang Chen Ye dan menepuk pundaknya. Aku bisa memahami perasaanmu. Fang Yu berkata dengan mata dingin bab 1697. Setelah hari ini, semua rasa, sakit dan siksaan yang Anda alami dapat dikembalikan kepada orang-orang itu. Mendengar kata-kata ini, Chen Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Matanya terus berubah, kaget, ragu-ragu, berharap. Akhirnya, dia teringat pengakuan Lin Sunyu kepadanya sebelum kematiannya. Mata Chen Ye menjadi tegas dalam sekejap. Dia tiba-tiba berlutut, dan bersujud pada Fang Yu. Guru percaya padamu, dan sebagai muridnya, secara alami aku juga percaya padamu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi kepala sekte Yuhua. Chen Ye berkata dengan keras, murid Chen Ye akan sepenuhnya membantu kepala dan menghidupkan kembali pintu sekte Yuhua. Ini bukan hanya merevitalisasi gerbang Yuhua. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, saya katakan sebelumnya, itu akan dikembalikan 10 kali. Sejak sekte Tiandao dihancurkan, Fang Yu telah menunjukkan penolakan naluriah terhadap hal-hal ini. Dia tidak ingin kejadian seperti Tiandao Men terjadi lagi, dia takut orang-orang di sekitarnya akan mati karena dia. Namun seiring berjalannya waktu, terutama hari ini, setelah melihat Lin Sunyu, pikirannya berubah. Dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Dia ingin membuat Yuhuamen mencapai puncaknya lagi, dan pada saat yang sama, membuat sekte yang menargetkan Yuhuamen membayar harga yang paling mahal. Ini bukan hanya janjinya kepada Lin Sunyu, tetapi juga karena Lin Batian mengatakan bahwa ini adalah sekte yang diciptakan untuknya. Terlebih lagi karena, Fang Yu ingin menebus penyesalannya di Datian Chensing. Dia ingin menjadikan sekte Yuhua sebagai sekte yang benar-benar tak terkalahkan, dan menginjak semua sekte lain di bawah kakinya, dan tidak pernah menderita kerugian apapun. Inilah perubahan pemikiran Fang Yu. Jika sebuah sekte tidak ingin dirugikan, sikap rendah hati dan kesabaran tidak ada gunanya. Hanya dengan menjadi eksistensi yang membuat semua orang sangat ketakutan, kita dapat mempertahankan keamanan paling lama. Fang Yu turun dari gunung belakang, Wushu dan Mu Qingran menunggunya di depan. Meski keduanya tidak memasuki rumah jerami tersebut, mereka mendengar beberapa percakapan. Oleh karena itu, keduanya kaget saat ini. Ternyata Fang Yu benar-benar ada hubungannya dengan Yuhuamen. Apalagi hubungannya masih dalam. Fang,
Tuan Fang, kamu akan menjadi Yu Huamen, tanya Wushu sambil membuka matanya lebar-lebar. Ya, mulai sekarang, saya akan menjadi kepala sekte Yuhua. Jawab Fang Yu. Kepala sekte Yuhua. Wushu tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat, tidak tahu harus berkata apa. Mu Qingran melihat sekeliling dan sedikit mengernyit, gerbang Yuhua hari ini mirip dengan sekte yang baru dibangun. Mu Qingran dan Wushu saling berpandangan, dan tidak berkata apa-apa. Kalian berdua kebetulan ada di sini. Saya harus bertanya tentang sekte ini, kata Fang Yu. Tuan Fang, Anda boleh bertanya apapun yang Anda inginkan, selama Anda tahu, Anda pasti akan menjawab. Wu khawatir segera menjawab, duduklah di aula dulu. Chen Ye keluar dari samping dan berkata. Beberapa menit kemudian, mereka berempat sampai di ruang konferensi yang kumuh. Kalian semua adalah biksu dari sekte tersebut. Menurutmu, apa hal pertama yang harus dilakukan Yu Huamen sekarang? Fang Yu memandang Wushu dan Mu Qingran dan bertanya. Mata bebas rasa khawatir berkedip-kedip, dan dia berhenti berbicara. Tidak apa-apa, bicaralah dengan bebas, kata Fang Yu. Seperti ini. Sejauh yang aku tahu, Yu Huamen hari ini bahkan tidak memiliki rating. Sebenarnya, itu tidak diakui oleh dunia abadi. Wushu berkata, jadi, menurutku hal pertama yang harus dilakukan adalah peringkat pertama sekte Yuhua agar dia bisa kembali ke jajaran sekte normal. Ya, peringkat sekte sangat penting. Mu Qingran juga berkata, meskipun hanya diberi peringkat 10, itu sangat berbeda. Lalu aku ingin menilai di mana. Fang Yu bertanya, ini milik perbatasan selatan. Anda bisa pergi ke bagian timur Xinjiang Selatan dan menemukan paviliun Wandao terdekat, lalu Anda bisa mengajukan permohonan peringkat Zhongmen. Wu khawatir berkata, apakah ini resmi? Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya. Ya, paviliun Wandao adalah institusi paling otoritatif di seluruh Datian Chensing. Wu khawatir berkata, bahkan di klan besar yang sangat jauh dari kita, ada paviliun Wandao, dan mereka yang berada di wilayah klan besar. Pintunya juga dinilai oleh Wandao Ge. Jadi, Fang Yu menoleh untuk melihat Chen Ye dan bertanya, bagaimana menurutmu? Semuanya mengikuti pengaturan kepala, jawab Chen Ye. Fang Yu meletakkan dagunya di tangannya. Tetapi tidak mudah untuk menilai secara langsung, karena tidak banyak murid di sekte Yuhua sekarang, mungkin mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menilai. Kali ini, Wushu berkata lagi. Oh, ada persyaratan lagi. Fang Yu bertanya. Tentu saja, setiap tingkat sekte memiliki persyaratan yang cukup ketat, jika tidak maka tidak akan dinilai. Wu khawatir berkata, dan mengerutkan kening. Masalahnya ada di sini. Sulit bagi sekte yang tidak diberi peringkat untuk merekrut murid. Dan jumlah muridnya tidak cukup dan tidak dapat dinilai. Ini adalah putaran yang tak terbatas. Jadi, bagaimana sekte lain berkembang? Fang Yu mengerutkan kening. Sekte lain, mulai dengan merekrut orang-orang dari kota-kota sekitar untuk menjadi murid, atau orang-orang yang mendirikan sekte itu terkenal dan memiliki pengaruhnya sendiri. Ini juga dapat menyerap banyak murid. Wushu berkata, ada satu lagi. Spesies tersebut adalah sekte tambahan, setelah mencapai kesepakatan dengan sekte besar. Menurut saya, situasi Yu Huamen saat ini tidak sesuai dengan situasi pertama. Karena daerah sekitarnya adalah Laut Hijau, tidak mungkin merekrut murid. Adapun situasi ketiga, saya rasa Anda tidak akan bersedia menjadi Tuan Fang. Sebagai gerbang abadi teratas yang pernah mendominasi untuk sementara waktu, bagaimana mungkin Yu Huamen bisa menjadi afiliasi dari sekte lain? Jadi, hanya ada cara kedua, kan? Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata, ya, kata Wushu, sepertinya aku harus melakukannya dulu, kata Fang Yu dengan cahaya dingin di matanya. Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukannya. Wushu berkata lagi, di paviliun Wandao, memang ada persyaratan murid untuk peringkat normal, tetapi peringkat khusus tidak memerlukan persyaratan ini. Apa yang dimaksud dengan peringkat spesial? Fang Yu bertanya, ini adalah rangkaian sistem pemeringkatan yang lain gelombang www.novelringan.com gelombang WoW berkata, sistem pemeringkatan normal didasarkan pada seluruh sekte, kualitas murid, sumber daya, dan kekuatan keseluruhan, dan peringkat khusus dapat diuji. Hanya ada satu orang yang bertanggung jawab. Petik 2. Oh, peringkat apa yang bisa kamu dapatkan? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurut tingkat kesulitan penilaian, Wandao Ge akan memberikan peringkat khusus yang berbeda. Wu khawatir berkata,
Pada saat yang sama, level ini akan diberitahukan oleh Wandaoge. Semakin tinggi levelnya, semakin besar cakupan pemberitahuannya. Petik 2. Tetapi dikatakan bahwa penilaian peringkat khusus itu sangat sulit, dan manfaatnya sebenarnya tidak tinggi. Kebanyakan sekte tidak akan memilih untuk melakukan penilaian khusus. Karena dalam dunia budidaya keabadian, sebagian besar pembudidaya lebih menghargainya dan masih memberi peringkat secara normal. Petik 2. Di mana Paviliun Wandao? Fang Yu berkata dengan matanya bergerak sedikit, saya bisa menilainya sekarang. Tuan Fang, apakah Anda benar-benar ingin melakukan penilaian khusus? Wu Kai bertanya dengan heran. Ini baru langkah pertama, kata Fang Yu ringan bab 1698, Paviliun Wandao. Setelah berbicara, Fang Yu berdiri dan berkata, kamu harus tahu lokasi Paviliun Wandao. Belum ada lokasi pastinya, namun Paviliun Wandao tersebar di seluruh perbatasan. Sangat mudah untuk mengetahui lokasi salah satu cabang di sepanjang jalan, kata Wushu. Oke, ayo berangkat sekarang, kata Fang Yu. Saat ini, Chen Ye juga berdiri. Fang Yu berbalik dan berjalan di depan Chen Ye, dan berkata, kamu tidak harus mengikuti perjalanan ini. Kamu hanya tinggal di sini, ambil selembar kertas putih, dan singkirkan sekte-sekte yang kamu tahu pernah menyerang Yu Huamen, satu persatu. Tuliskan, kepala, saya hanya tahu sebagian kecil dari informasi pastinya, jawab Chen Ye. Ketahuilah berapa banyak yang harus ditulis, yang terbaik adalah menulis dengan jelas di mana Anda berada. Fang Yu berkata, saat aku kembali, kita akan datang ke pintu satu persatu, biarkan mereka membayar harga yang harus mereka bayar. Petik 2. Oke, muridnya mengerti. Chen Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh semangat. Fang Yu dan ketiganya meninggalkan gerbang Yuhua dan menuju ke kota terbesar di timur perbatasan selatan. Di kota sebesar itu pasti ada Paviliun Wandao. Siapa yang membangun Paviliun Wandao? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu di jalan. Saya tidak tahu, ini organisasi yang agak misterius. Wushu menjawab, tidak ada yang tahu sudah berapa lama mereka ada, tapi seluruh Datian Chensing, biksu manapun di alam ras besar. Rasa hormat yang besar. Bahkan dapat dikatakan bahwa tatanan seluruh dunia budidaya bintang Datian Chen kini dibuat dan dikelola oleh Paviliun Wandao. Kedengarannya luar biasa. Fang Yu menyipitkan matanya. Yang disebut Paviliun Wandao ini seperti aliansi lurus di bumi. Merumuskan aturan untuk menjaga ketertiban dunia abadi. Namun, aliansi jalan benar yang asli. Di periode selanjutnya, itu cukup busuk, dan berbagai hal yang tidak masuk akal muncul di dalamnya. Oleh karena itu, pandangan Fang Yu tentang aliansi jalan kanan buruk. Paviliun Wandao Datian Chensing, jelas lebih berpengaruh daripada aliansi benar, dan sudah ada sejak lama. Tuan Fang, jika Anda benar-benar bisa lulus peringkat khusus Paviliun Wandao, saya khawatir itu akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Wushu berkata, bagaimanapun juga, ini Yu Huamen. Sekte-sekte yang memulai dengan Yu Huamen saat itu mungkin juga. Mu Qingran memandang Fang Yu. Inilah tujuanku. Fang Yu tersenyum dingin dan berkata, sebaiknya mereka menemukan semuanya. Ketika Fang Yu dan ketiganya datang ke kota Tianlong, hari sudah malam. Segera, Fang Yu dan ketiganya sampai di gerbang Paviliun Wandao. Ini adalah loteng besar, dengan 3 coretan karakter di papan tandanya. Paviliun Wandao. Saat itu malam, tapi lampu di Paviliun Wandao menyala, dan jelas ada seseorang di dalam. Fang Yu masuk melalui gerbang bersama Wushu dan Mu Qingran. Setelah membuka tirai pintu, aula Paviliun Wandao ada di depan Anda. Sudah ada lebih dari selusin biksu di aula saat ini. Mereka sedang duduk di bangku di depan, tampak sedang mengantri. Berhenti. Fang Yu dan ketiganya masih berjalan ke depan, tetapi suara dingin terdengar dari samping mereka. Memalingkan kepalanya, dia melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu. Ada tanda yang jelas di dada kiri pakaian lelaki tua itu, yaitu 9 lingkaran yang dijalin menjadi sebuah bola. Tanda ini terlihat sangat berantakan, tapi jika dilihat lebih dekat, sepertinya ada pintu masuk di dalamnya. Artinya, ukuran setiap lingkaran berbeda, dan tanda baca di mana lingkaran bertemu terhubung, ini adalah pola yang benar-benar baru lagi. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, sebelum dia bisa melihat wajah sebenarnya dari pola rumit ini. Lelaki tua itu sudah berjalan di depannya. Apa yang ingin kamu lakukan ketika datang ke Paviliun Wandao?
Lelaki tua itu bertanya. Fang Yu melirik tanpa khawatir. Petik 2 titik titik titik. Kami di sini untuk melakukan pemeringkatan khusus sekte tersebut. Wu khawatir segera berkata. Peringkat spesial. Orang tua itu mengerutkan kening. Selusin biksu yang berbaris di depan juga menoleh dan melihat ke sisi Fang Yu. Apa kamu yakin? Lelaki tua itu bertanya. Peringkat khusus ini sangat sulit, dan tidak ada sekte yang lulus peringkat khusus dalam 100 tahun terakhir. Oke, kata Fang Yu. Orang tua itu melirik Fang Yu, lalu melirik Wushu dan Mu Qingran, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, jujur saja, tidak peduli siapa di antara kalian bertiga yang berpartisipasi, peluang untuk lulus penilaian adalah sangat kecil. Jika kamu bisa lewat, biarkan saja, kata Fang Yu. Sikap dan nada santai Fang Yu membuat lelaki tua itu mengerutkan kening dan matanya tidak senang. Laporkan sektemu, kata orang tua itu. Yu Huamen, Fang Yu berkata dengan ringan. Begitu 3 kata ini diucapkan, para biksu yang berbaris segera membuka mata dan wajah mereka terkejut. Wajah lelaki tua itu juga sedikit berubah. Petik 2 titik titik titik. Gerbang eklosion. Apakah itu gerbang eklosion Luhai? Lelaki tua itu bertanya. Itu adalah gerbang Yuhua yang didirikan oleh tuan-tuan. Fang Yu menjawab dengan ekspresi tenang. Segera setelah ini dikatakan, beberapa biksu di depan bahkan berdiri dan memandang Fang Yu dan rombongannya dengan serius. Daois, jangan bicara omong kosong, kudengar gerbang Yuhua sudah lama kosong, kata seorang biksu. Fang Yu mengabaikan biksu itu, mengambil token kayu dari sakunya dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Sejujurnya kalau dilihat dari puncak Yuhuamen, token kayu ini memang agak kasar. Tentu saja ini gaya Lin Batian. Apakah sudah jelas? Saya adalah kepala sekte Yuhua, Fang Yu. Fang Yu berkata, jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksanya nanti. Jangan buang waktu sekarang dan segera lakukan penilaian. Orang tua itu melirik token di tangan Fang Yu, dan mengamati tubuh Fang Yu lagi. Kepala gerbang bulu, apakah Yuhuamen sudah sampai pada titik ini sekarang? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan kembali. Jika Anda dapat berpartisipasi dalam penilaian, saya harus meminta pendapat Penatua G. Orang tua itu berkata tanpa menoleh ke belakang, kamu bisa menunggu di sini dulu. Orang tua itu menghilang dari balik tirai di bagian akhir. Para biksu itu berbicara dengan suara rendah, memandang Fang Yu dari waktu ke waktu. Itu adalah kepala sekte Yuhua saat ini. Jika benar, sekte Yuhua ini terlalu menyedihkan. Anak ini masih ingin memberikan rating khusus kepada Yuhuamen. Bagaimana menurutmu? Dia punya kemampuan itu. Itu karena Yuhuamen sekarang terlalu lemah sehingga tidak bisa melewati rating normal, dan hanya bisa mencari cara lain, kan? Fang Yu mengabaikan orang-orang ini dan berbalik dan bertanya, selain rating, peran apa yang dimiliki Paviliun Wandao ini? Ada banyak fungsi, termasuk hadiah, intelijen dan transaksi barang, lelang, del. Wu Hou berkata, hampir maha kuasa. Itu saja, Fang Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Titik titik titik. Saat ini gelombang www.novelringan.com gelombang di sebuah ruangan di lantai 3 Paviliun Wandao. Lelaki tua itu berdiri di depan tirai kamar, dengan kepala tertunduk. Kepala Yu Huamen, suara yang dalam dan dalam terdengar dari balik tirai. Ya, dia juga menunjukkan tokennya, kata lelaki tua itu, tetapi tidak yakin akan keasliannya. Yu Huamen, itu nama yang nostalgia. Suara di dalam tirai itu sedikit emosional. Jadi, Penatua G, apakah Anda mengizinkan orang ini dinilai dengan peringkat khusus? Lelaki tua itu bertanya. Ada keheningan di balik tirai untuk beberapa saat, lalu dia berkata, untuk pertama kalinya, biarkan dia mencoba. Saya mengerti, Penatua G. Orang tua itu membungkuk dan berbalik untuk pergi bab 1699. Fang Yu dan ketiganya menunggu sebentar di lobi lantai pertama, dan lelaki tua berjubah abu-abu berjalan kembali dari balik tirai di lantai pertama. Elder G setuju untuk mengizinkan Anda melakukan penilaian pemeringkatan khusus. Orang tua itu menghampiri Fang Yu dan berkata. Fang Yu mengangguk. Orang tua itu melirik Mu Qingran dan Wushu di belakang Fang Yu, lalu bertanya, apakah kamu yakin akan berpartisipasi dalam penilaian? Tentu saja, siapa lagi yang akan kamu lepaskan? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya secara retoris. Orang tua itu melirik ke arah Fang Yu, mengangguk perlahan, dan berkata,
kalau begitu biarkan aku yang melakukannya. Sedangkan dua lainnya, tunggu saja di sini. Bagus, Wu khawatir menjawab. Orang tua itu berbalik dan berjalan ke tirai depan lagi. Fang Yu mengikuti lelaki tua itu. Adapun para biksu yang sedang mengantri di aula, mata mereka terfokus pada tubuh Fang Yu saat ini. Wan Daoge benar-benar setuju untuk membiarkan anak ini berpartisipasi dalam peringkat khusus sekte tersebut. Dilihat dari nafas anak ini hanya buang-buang waktu. Dibandingkan dengan rating biasa, rating khusus memang bisa menghindari banyak syarat, namun kabarnya tingkat kesulitannya cukup tinggi. Kalaupun ketua sekte besar datang, mereka mungkin tidak bisa lolos. Saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Seorang biksu menggelengkan kepalanya. Yu Huamen telah jatuh ke titik ini sekarang. Ini terlalu menyedihkan. Biksu lainnya berkata dengan emosi. Kudengar hanya ada sepasang master dan murid yang tersisa di gerbang Yu Hua. Bukankah anak ini salah satu dari mereka? Tanya biksu lain dengan penuh tanda tanya. Di tengah semua diskusi, Wushu dan Mu saling melirik dengan ringan, lalu berjalan ke samping dan duduk. Elder Wushu, apakah menurutmu, dia bisa lulus peringkat spesial? Mu Qingran bertanya dengan lembut. Menurutku tidak apa-apa, Wu khawatir menjawab. Kekuatan Fang Yu telah membuatnya terkesan. Oleh karena itu, meskipun penilaian khusus sangat sulit, entah kenapa dia masih percaya bahwa Fang Yu dapat lulus penilaian. Saya juga mengangkatnya agar dia bisa melakukannya. Moran berkata sambil tersenyum ringan. Pada saat ini, semua biksu yang hadir memperhatikan Mu Qingran di belakang, dan warna yang menakjubkan muncul di mata mereka. Perhatian mereka tertuju pada Fang Yu sebelumnya, dan mereka benar-benar tidak memperhatikan orang suci Yao Qi dengan wajah cantik ini. Setelah diperhatikan, garis pandang tidak dapat lagi dialihkan. Mu Qingran merasakan tatapan ini, alisnya mengerutkan kening, dan kepalanya sedikit menunduk. Fang Yu mengikuti lelaki tua itu, dan setelah mencapai tirai, ada tangga ke atas. Dari tangga ke lantai 2, saat ini, pintu keempat kamar terbuka semua dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Orang tua itu membawa Fang Yu ke ruang kiri atas. Ruangan itu adalah ruangan rahasia, dengan dinding abu-abu di semua sisinya, kosong. Di tengah ruang rahasia terdapat bola seukuran kepalan tangan yang menyerupai batu permata namun berbentuk seperti setetes cairan berwarna biru. Berdiri di sini, orang tua itu memberi isyarat kepada Fang Yu untuk berjalan di depan bola cahaya yang melayang. Fang Yu melakukannya. Kamu akan dibawa ke tempat tes nanti. Orang tua itu berkata, kamu hanya perlu berdiri di sini dan menunggu. Setelah berbicara, lelaki tua itu berbalik dan keluar dari ruang rahasia. Apakah ada petunjuk lain? Fang Yu bertanya. Akan ada. Semua pedoman di titik penilaian, Anda tinggal mengikutinya. Orang tua itu menjawab tanpa menoleh ke belakang. Dia keluar dari ruang rahasia dan menutup pintu. Sekarang hanya Fang Yu yang tersisa di ruang rahasia, menghadap dinding abu-abu di semua sisi. Bola cahaya yang melayang di depannya memancarkan kekuatan spasial yang samar. Tentunya yang disebut titik penilaian adalah ruang mandiri. Penilaian peringkat khusus terletak pada ruang mandiri. Fang Yu berdiri di sana, menunggu dengan tenang. Setelah sekitar 2 menit, bola cahaya di depannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Bas, saat cahaya bersinar, hisapan keluar. Wow, tubuh Fang Yu baru saja menyesuaikan diri dengan hisapan dan memasuki saluran luar angkasa. Memanggil, saluran luar angkasa sangat pendek, melewatinya hampir seketika. Pemandangan di hadapannya telah banyak berubah. Fang Yu mendarat dengan kedua kakinya dan melihat sekeliling. Saat ini, dia berada di tengah lautan luas. Di kakinya ada sebuah sampan kecil sederhana, tanpa ampas, hanya mengapung di lautan yang tenang. Tidak ada objek acuan di sekitarnya, yang terlihat hanyalah langit biru dan lautan dengan warna yang sama. Ini tempat ujiannya. Apa ujiannya? Fang Yu mengerutkan kening dan menatap ke depan. Kata lelaki tua berjubah abu-abu itu, setelah memasuki titik penilaian, akan ada semua bimbingan. Fang Yu berpikir sejenak dan melihat sekeliling lagi. Segera, dia menemukan sepotong teks terukir di perahu kayu di bawah kakinya. Temukan pintu keluar dan pergi dari sini. Ini panduannya. Fang Yu mengerutkan kening dan melihat ke depan. Ada lautan di sekelilingnya, tidak ada pemandangan lain yang bisa dilihat. Fang Yu melepaskan energi aslinya dan mencoba mendorong sampan kecil di bawah kakinya ke depan. Namun sampan kecil tersebut memang melaju kencang,
namun karena keheningan seluruh wilayah laut dan tidak ada referensi di sekitarnya. Sekalipun kecepatan sampan kecil itu cepat, rasanya seperti melangkah di tempat. Fang Yu tahu betul bahwa karena ini adalah penilaian, itu tidak mungkin terlalu sederhana. Tidak masuk akal untuk langsung mendorong perahu kayu kecil itu ke depan. Lokasi pintu keluarnya pasti tidak mudah ditemukan. Fang Yu berdiri di atas perahu kayu kecil, berpikir sejenak, senyuman muncul di sudut mulutnya. Di saat yang sama, cahaya keemasan samar muncul di pupil matanya. Pedang salib emas muncul di pupil matanya. Saat ini, penglihatan itu tiba-tiba menjadi jelas. Warna laut dan langit masih ada. Namun, penglihatan Eye of the Avenue berkumpul ke posisi khusus dalam sekejap. Itu tepat di depan Fang Yu, posisi yang bisa dicapai beberapa langkah ke depan. Lokasi ini adalah portal tersembunyi. Ini, seharusnya menjadi jalan keluar. Fang Yu melihat sekeliling, sedikit menyipit. Saat ini, ukuran sebenarnya dari seluruh ruang tempat dia berada masih sebesar ruang rahasia tempat dia awalnya. Yang disebut jalan keluar adalah bola cahaya sebelumnya. Fang Yu berkedip, dan pedang salib emas di matanya berputar perlahan. Boom! Pemandangan di depanku langsung hancur dan berubah menjadi kegelapan. Hanya bola cahaya yang masih memancarkan cahaya di depannya. Fang Yu maju selangkah, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih bola cahaya. Wow, saat telapak tangan menyentuh bola cahaya, terjadi hisapan kuat lainnya. Fang Yu memasuki saluran luar angkasa lagi. Saat ini, lantai 3 paviliun Wandao. Orang tua berjubah abu-abu berdiri di depan tirai, wajahnya terkejut, dan berkata, sangat mudah untuk lulus ujian pertama. Tidak ada suara di balik tirai gelombang www.novelringan.com. Gelombang mata lelaki tua berjubah abu-abu itu berkedip-kedip. Dia menutup matanya lagi, dan terus mengamati penampilan Fang Yu di tes kedua. Fang Yu datang ke adegan kedua. Saat ini dia berada di gua yang gelap. Di depannya ada pedang besar dengan bilah mengarah ke atas. Dan di atas ujung pedangnya terdapat dinding batu yang tebal. Sarung pedang ini disisipkan pada platform batu. Ketinggian platform batu itu sekitar 1 meter. Di atas platform batu, ada cetakan telapak tangan yang tenggelam. Sebelum Fang Yu berjalan ke platform batu, dia bisa melihat petunjuk tercetak di atasnya. Bab 1700. Jika Anda menanamkan energi spiritual pada platform batu, jika pedang kuno menembus lebih dari 100 lantai, itu dianggap memenuhi syarat dan dapat lulus penilaian. Menembus lebih dari 300 lantai dianggap sangat baik. Menembus lebih dari 500 lantai dianggap sangat baik. Setelah membaca bagian ini, Fang Yu melihat ke dinding batu di atas. Melalui mata jalan, dia bisa melihat dinding batu di atas. Ketebalan setiap lapisan telah ditingkatkan, dan jumlah lapisan bertambah tanpa batas. 500 lantai bagus. Fang Yu tersenyum, meletakkan telapak tangan kanannya di atas telapak tangan platform batu. Kemudian, dia melihat lagi ke dinding batu di atas. Segera, dia melepaskan energi aslinya. Bas! Telapak tangan kanan Fang Yu meledak dengan cahaya keemasan yang kuat. Ledakan, suara keras, sejumlah besar energi sejati dituangkan ke dalam platform batu. Boom-boom, bilah pedang kuno di platform batu segera mulai terangkat. Pada bilah tajamnya, nafas yang sama dengan roh sejati Fang Yu muncul, dan cahaya keemasan terang yang sama. Boom-boom, bilahnya terangkat dengan cepat, dan hanya dalam 10 detik, menembus 50 lapisan dinding batu. Setelah mencapai lantai 55, ketebalan dinding batu telah melebihi 5 meter. Namun, kecepatan penetrasi pedang tidak melambat, sebaliknya, menjadi semakin cepat. Boom-boom, 50 lantai, 60 lantai, 70 lantai, 90 lantai, 95 lantai, 96 lantai, 97 lantai, 100 lantai. Dalam setengah menit, bilah pedang kuno di depan Fang Yu telah menembus 100 lapisan dan mencapai garis lewat. Namun, Fang Yu tidak bermaksud berhenti. Dia menatap telapak tangan kanannya yang berwarna emas dan sedikit menyipitkan mata. Kebetulan saya mengambil kesempatan ini untuk menjelajahi tingkat puncak ledakan Qi saya yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, masukan Zenki Fang Yu Guan ke dalam platform batu melonjak lagi. Ledakan. Si Tai tampaknya agak tak tertahankan untuk menahan pemasukan energi besar ini, dan itu bergetar hebat. Boom! Bilah pedang, yang diangkat dengan kecepatan tertentu, tiba-tiba bergetar, dan meledak menjadi momentum yang lebih ganas dan ganas.
Ledakan, cahaya keemasan yang menyilaukan menyala seperti nyala api pada bilah pedang yang menjulang tak terhingga. Zenki tingkat kedua mengalir masuk, sehingga bilahnya tiba-tiba naik ribuan meter. Karena itu, 450 lantai, 480 lantai, 500 lantai. Dalam waktu sekitar 1 menit, pedang kuno itu telah menembus dinding batu setinggi 500 lantai, dan masih melesat ke atas dengan kecepatan yang sangat berlebihan. Bum bum bum. Kekuatan pedang saat ini tidak hanya menembus dinding batu yang tebal, tapi juga telah hancur berkeping-keping. Setiap kali bilahnya menembus lapisan dinding batu, seluruh lapisan dinding batu itu pasti hancur. 600 lantai, 700 lantai, 800 lantai, 1000 lantai. Saat ini, Gujian telah menembus 1000 lapisan dinding batu. Ini. Di lantai 3 paviliun Wandao, lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba membuka matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Fang Yu benar-benar membiarkan Gujian menembus ribuan lapisan dinding batu. Bagaimana itu bisa terjadi? Ge tua, orang tua itu melihat ke tirai di depannya dan ingin bertanya. Teruslah menonton. Suara Ge Lao terdengar di balik tirai. Orang tua itu menutup mulutnya dan menutup matanya lagi. Pada saat ini, jumlah lapisan dinding batu yang ditembus pedang kuno jauh melebihi batas awal yang ditetapkan pada tes kedua. Tapi Fang Yu masih tidak berhenti, tangan kanannya terus menanamkan energi sejati ke dalam platform batu. Sedikit lebih ganas, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan energi sebenarnya yang dilepaskan dari tangan kanannya berlipat ganda lagi. Ledakan, platform batu itu bergetar hebat. Bilah pedang kuno tiba-tiba naik hingga 10.000 meter. Menembus ratusan lantai. Saat ini, platform batu sudah mulai retak. Bilahnya bergetar hebat. Kakak, semakin banyak retakan di platform batu, dan cahaya keemasan yang menyilaukan mekar di celah tersebut. Ledakan, akhirnya, platform batu tidak dapat menopangnya, dan keseluruhannya meledak. Nafas keras keluar dari platform batu yang meledak. Dan bilah di platform batu mengikuti dan meledak bersamaan. Boom, kekuatan mengerikan menyebar ke sekeliling. Seluruh ruangan hancur oleh ledakan kekuatan ini. Pada saat ini, di ruang rahasia tempat Fang Yu berada, bola cahaya biru yang melayang di udara juga bergetar hebat dan berubah bentuk. Ledakan, akhirnya, bola cahaya ini meledak dengan suara yang keras. Wow, sosok Fang Yu muncul dari sana, berdiri kokoh di tempatnya. Ledakan, dengan ledakan ini, semua biksu di aula lantai pertama terkejut dan melihat ke atas. Mu Qingran dan Wushu saling memandang dengan ekspresi menakjubkan. Para biksu lainnya tersenyum penuh perhatian. Sepertinya penilaiannya gagal, kata seorang biksu. Tentu saja, apakah menurut Anda peringkat khusus itu begitu mudah untuk dilewati? Jika begitu mudah untuk dilewati, banyak sekte yang tidak memenuhi standar mungkin harus datang untuk mendapatkan peringkat khusus. Biksu lain menjawab. Di lantai 3, lelaki tua berjubah abu-abu itu tampak terkejut dan bertanya, Ge tua, apa yang harus saya lakukan dengan situasi ini sekarang? Petik 2. Bawa dia ke ruangan lain untuk tes ketiga. Orang tua di balik tirai terdiam beberapa saat dan berkata, Petik 2. Ya, orang tua itu membungkuk dan segera berbalik dan turun ke bawah. Alat ajaib paviliun Wandao Anda sepertinya tidak terlalu bagus. Cukup gunakan sedikit kekuatan untuk menghancurkannya, bagaimana Anda bisa mengevaluasi yang lain? Fang Yu sedikit mengernyit, berkata, jika biksu lain berani bersikap tidak hormat kepada paviliun Wandao, lelaki tua itu akan memarahinya dengan keras dan bahkan mengusirnya dari paviliun Wandao. Tapi Fang Yu di depannya, kinerja kedua penilaian tadi, memang memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu. Apakah penilaian perlu dilanjutkan? Fang Yu berkata lagi, bukankah itu perlu? Petik 2. Ini aturannya. Mata lelaki tua itu menatap Fang Yu, sudah berbeda. Dia sama sekali tidak menatap mata Fang Yu, merasa bahwa Fang Yu tidak akan bisa lulus ujian, itu hanya membuang-buang waktu. Tapi sekarang, penampilan Fang Yu menamparkan wajahnya. Baiklah, lanjutkan saja, tapi jika nanti bolanya pecah, jangan minta aku memberi kompensasi. Kata Fang Yu, mengikuti lelaki tua itu ke ruang rahasia berikutnya. Ruang rahasia ini persis sama dengan yang sebelumnya, dengan bola cahaya biru tergantung. Ini adalah penilaian terakhir. Selama kamu bisa lulus, kamu bahkan akan lulus penilaian peringkat khusus,
kata lelaki tua itu gelombang www.novelringan.com gelombang lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Fang Yu berdiri di sana, memandangi bola cahaya di depannya. Bas, 10 detik kemudian, bola cahaya meledak dengan cahaya yang kuat, menyelimuti Fang Yu. Di depan Fang Yu, ada gunung yang sangat tinggi, setidaknya setinggi 5 km. Tanpa menggunakan Reiki, mendaki ke puncak gunung dalam waktu 5 menit. Jika menggunakan Reiki, tesnya gagal. Di dinding batu di depan Fang Yu terukir pedoman penilaian ini. Tingkat pertama menguji kesadaran ilahi atau kemampuan indera. Baginya, penilaian ini paling sederhana dan menenangkan.